Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafrian NIM 21051111929. Kali ini saya akan menjawab jawaban UAS yang dibagi Bapak, yaitu UAS Atletik Dasar. Oke, kali ini saya akan menjawab soal yang dibagi Bapak. Yang pertama itu adalah jelaskan pelaksana aba-aba start bersiap. Aba-aba bersiap itu salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan di tempat di samping lutut dengan menempel tanah 1 kepal. Badan memungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah belakang garis start. Dan keempatnya jari rapat dan ibu jari terbuka seperti ini. Oke, kepada kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi, dan mendengarkan siap aba-aba yang selanjutnya. Seperti inilah contoh aba-aba bersedia. Oke, selanjutnya itu adalah aba-aba siap. Apabila mendengar aba-aba siap, yang harus kita lakukan itu adalah lutut menempel di tanah dan diangkat. Panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Inilah contoh gerakan aba-aba siap. Oke, selanjutnya itu adalah aba-aba iya. Apabila mendengar aba-aba iya, yang kita harus lakukan itu adalah menolak ke depan dengan kekuatan penuh dan gerakan meluncur, tapi jangan melompat. Badan tetap condong ke depan, disertai dengan gerakan tangan yang diayuni. Dilanjutin dengan gerakan langkah kaki pendek, tetapi cepat agar badan tidak terjatuh ke depan. Contoh gerakannya aba-aba ya ini. Dan contoh gerakan aba bersiap, siap ya. Oke, selanjutnya itu ada soal kedua, yaitu cara melakukan lari sambung atau estafet. Cara melakukan lari sambung estafet adalah dengan dilakukan secara sebanyak 4 orang atau berkelompok, yang dilakukan dengan cara bersambung berantai. Berikut ini langkah-langkah yang lari estafet 4 kali 100 meter. Oke, langkah yang pertama itu menerima tongkat. Yaitu pertama adalah secara visual, di mana penerima tongkat menoleh dan melihat ke belakang dan tidak boleh melemparnya. Ini caranya, itu adalah gambaran. Ini pertama melakukan start jongkok pada aba-aba bersiap. Posisi jongkok dengan kaki di belakang garis start dan kedua tangan di samping badan. Menempel tangan pada aba-aba siap, pinggul diangkat. Kemudian saat aba-aba iya, suara tembakan pistol berlari dengan kecepatan laju, tapi menunjuk ke pelari kedua. Oke, ke pelari keduanya dilakukan dengan start berdiri dan disiapkan menerima tongkat estafet dari pelari pertama dengan cara menjulurkan tangan ke belakang, kemudian berlari secepat mungkin menuju ke pelari ketiga. Oke, ke pelari ketiganya melakukan dengan start berdiri dan berlari menuju ke pelari keempat. Dan pelari keempatnya itu juga melakukan start berdiri juga dan menerima tongkat tanpa melihat ke belakang, lalu berlari sampai melewati garis finish. Oke, kita selanjutnya itu ada jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jauh. Dalam melakukan lompat jauh, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Teknik dasar tersebut yaitu ada teknik awalan, tolakan, melayang di udara, dan pendaratan. Seperti inilah gambarnya awalan, tolakan, melayang, mendarat di bawah. Oke, yang pertama itu adalah teknik awalan. Ialah berlari pada lintasan di
di pergerakan lambat dan lari dipercepatkan sampai ke tumpuan papan. Pada ancang-ancang yang dilakukan sebelum titik garis lompat kemudian didekati garis maka ditingkatkan kecepatannya. Namun teknik ini kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari. Oke, yang pertama itu ada teknik menolak tumpuan. Dalam tolakan jauh dilakukan dengan salah satu kaki yang terkuat. Hal ini dilakukan agar tercapai tinggi lompatan yang cukup dan tidak tampak kehilangan kecepatan di awalan. Cara melakukannya yaitu adalah pada saat menumpu posisi badan tidak terlalu condong ke depan dan tidak terlalu tegak. Berat badan sedikit di depan di titik tumpu. Pandangan mata mengarah ke depan. Lakukan teknik menumpu atau menolak ini berulang-ulang kali. Contoh gambarnya seperti yang di samping bawah. Oke, selanjutnya itu adalah teknik melayang. Pada saat melayang, usahakan untuk mempertahankan keseimbangan badan. Hal ini dilakukan agar melayang lebih lama. Gerakan selanjutnya itu adalah kedua lutut bersiap untuk melakukan pendaratan. Contoh gambarnya seperti ini. Ada teknik mengantung, ada teknik mengambang, dan ada teknik berjalan di udara. Oke, selanjutnya itu ada teknik mendarat. Gerakan mendarat atau jatuh baik adalah gerakan pendaratan yang mengurangi hasil lompatan. Untuk itu perlu Anda koordinasi gerakan kaki, kepala, tangan, badan, dan tumit pada saat menyentuh pasir. Pada saat tumit menyentuh pasir, badan digerakkan ke depan untuk menghindari pendaratan pinggul. Contoh pendaratannya seperti ini gambar samping. Oke, selanjutnya gitu kita termasuk ke lompat jangkit. Lompat jangkit merupakan kategori olahraga yang memiliki teknik irama tersendiri. Teknik lompat jangkit ini terdiri dari 4 tahap, yaitu awalan, jingkat, langkah, dan lompatan. Dilakukan sesuai dengan irama. Irama lompat jangkit ini benar adalah kiri-kiri kanan atau kanan-kanan kiri. Dalam hal ini digunakan kaki yang paling kuat. Contoh gerakannya bisa kita lihat gambaran itu ada awalan, tolakan, melayang, mendarat seperti di bawah itu. Oke, itu ada yang pertama yaitu ada fase awal. Fase awal dilakukan dengan mengambil beberapa langkah lari. Pertama, percepatan yang bisa kita kontrol melaju pada tolakan pertama. Ini sama dengan fase di mana lompat jauh juga. Dan fase jingkat yang kedua, yaitu merupakan lompat yang dilakukan dalam olahraga lompat jangkit. Gunanya kaki terkuat melakukan fase ini membuat tolakan. Kemudian digunakan kaki yang untuk mendarat kembali yang menghasilkan jarak lompat yang lebih jauh. Contohnya seperti kanan, kiri, langsung lompat. Fase stepnya yaitu gerakan tumbuhan ketiga yang dilakukan dengan setelah gerakan tumbuhan kaki yang sama. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah kecepatan ke arah step untuk menjaga gerakan mendarat sebanyak mungkin untuk mengangkat bobot berat badan ke arah zoom. Yang ini zoom atau fase lompatnya. Sama dengan fase ke lompat jauh juga. Ada melarat apa itu segala macam. Oke, kita lanjut aja, kita skip aja. Yaitu adalah jelaskan tata cara pelaksanaan lompat tinggi. Yaitu adalah ciri khas yang lain pada gaya lompat tinggi yang ini saat melewati matras badan melewati tiang dengan cara diputar dan dibalikkan. Ini lompat tinggi atau straddle atau gaya guling menggantikan twist roll, yaitu sering digunakan oleh para pelompat setelah Fosbury fall. Posisi atlet saat melompat dengan gaya straddle adalah menghadap tiang lintasan. Oke, itu ada gerakan pertama, itu gerakan awalannya. Awalan harus dilakukan menggunakan kecepatan serta meningkung dengan langkah lebih kurang 3, 5, 7, berapa langkah. Segitu. Dan tujuan dari awal ini yaitu adalah menghadap palang lompat tinggi. Lari kencang sembari mengatur ritme untuk melakukan tolakan. Panjang awalan di 8 langkah. 4 langkah akhir lebih dari 4 langkah awal. Contohnya seperti ini. Karena dia pelan-pelan di larinya.
Oke, lanjut. Yaitu adalah tolakan. Tolakan memakai galat atau satu kaki yang terkuat. Jika tolakan yang menggunakan kaki kanan, maka awalannya dilakukan pada di kaki kiri, sisi kiri mitasar. Saat melakukan lompatan, tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong dan mengangkat kaki. Ayunan kaki lebih tinggi pada sekaligus bagian tubuh pertama melewati mitasar. Contoh gambar seperti ini. Dia kaki kiri tapi melewati mitasar kaki kanan. Oke. Selanjutnya itu ada gerakan melayang dan gerakan mendarat. Saat gerakan melayang, saat kaki melewati mitasar, posisi kaki seperti kangkang, mengangkang. Sikap badan di atas mitasar melaksanakan lompatan gaya starbell atau telungkup. Tangan dan kepala dan perut diusahakan satu garis dan sejajar ketika di atas mitasar. Mendarat, gaya mendarat. Jika pendaratan terbuat dari asal matras, maka posisi jatuh merupakan sisi bahu punggung terlebih dahulu. Jika mendarat dilakukan pada atas pasir, maka mendarat didahului merupakan kaki. Seperti gini, pakai tangan gitu. Kalau di atas matras, kita melakukan tangan atau badan. Kalau di atasnya, kita melakukan di badan. Oke, selanjutnya itu adalah jelaskan cara meningkat kemampuan kecepatan untuk atlet speeder atau dengan yaitu kecepatan jarak 100 meter dan 200 meter jarak pendek. Oke, yang pertama yaitu adalah lakukan pemanasan yang benar. Sebelum berlari, kita wajib melakukan pemanasan berguna untuk melemaskan otot yang mencegahkan kecederaan serta risiko kram. Ada beberapa gerakan pemanasan yang wajib dilakukan seperti menepuk betis ke belakang dan menahannya. Pemanasan ini akan melemaskan quadriceps atau paha depan. Jelaskan lalu duduk dan rentangkan kaki seperti split, lutut, pemanasan sederhana tapi menguatkan otot kaki itu. Oke, yang kedua yaitu awalan berjalan cepat atau jogging perlahan. Setelah pemanasan, jangan buru-buru lari dengan kecepatan penuh. Awali dengan berjalan cepat atau jogging pelan-pelan selama 5 menit. Ini berguna untuk melembabkan otot atau mempersiapkan diri untuk berlari. Selain itu, tubuh akan menggunakan oksigen lebih efisien yang meningkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Sesudah itu, kamu bisa berlari dengan kecepatan sedang selama 15 menit. Jangan lalu memaksa diri, nanti tubuh bisa cepat capek gitu. Oke, yang ketiga yaitu itu mulai latihan interval. Selanjutnya kamu bisa langsung memulai latihan interval. Latihan ini yang penting untuk ada meningkatkan daya tahan membuat otot. Yang pertama itu berlari dengan kecepatan maksimal selama 1 menit atau meningkatkan detak jantung gitu. Yang setelah lari interval gitu berjalan selama 2 menit untuk meningkatkan otot. Gunanya stop kuat untuk mengukur waktu supaya proses atau ulangi selama 4 atau 5 kali. Lari tapi selama 4 atau 5 kali tahap. Oke, yang keempat yaitu ada setelah latihan interval usai, berjalanlah selama 5 menit. Latihan interval berulang-ulang selama 4, 5 atau 6 kali. Memang melelahkan. Setelah kamu bisa berjalan kaki selama 5 menit, hal ini berguna untuk melatih otot sekaligus menurunkan detak jantung. Pastikan latihan interval ini setidaknya seminggu sekali dan dianjurkan untuk tidak melakukan latihan ini lebih dari 2 kali dalam periode 10 hari. Oke, selanjutnya itu ada yang kelima, itu adalah latihan kombinasi dengan latihan kekuatan. Berlatih lari saja tidak cukup. Untuk meningkatkan refleks lari, kamu perlu mengkombinasikan dengan latihan kekuatan atau angkat beban. Apabila latihan kekuatan ini kurang, kita akan mengalami perform atau kelatuan. Ini adalah kondisi di mana tidak ada progres yang signifikatif untuk meningkatkan refleks lari walaupun tingkatnya sudah berlari keras. Kamu bisa memulai dengan melakukan squat, sembari mengangkat barbel, push up, stop jump, seperti itu. Latihan untuk menguatkan otot tangan kaki. Oke, yang keenam itu ada kita sempat coba healing training.
Ini adalah latihan lari di jalan, yaitu menanjak atau mendaki gunung. Jika tinggal di dataran rendah di mana tidak ada jalan naik, kamu bisa berlari hill di training. Atau yang pertama itu berjalan kaki selama 2 menit, lalu lanjutkan dengan berlari santai selama 5 menit, lalu naikkan treadmill dengan kemiringan apa persenan. Lari setidaknya 10 detik. Praktekkan dengan jogging santai selama 5 menit. Itu seperti ah, lari pelan, habis itu kencang lagi, pelan, kencang, pelan, kencang. Gitu. Oke, sekianlah presentasi apa jawaban soal saya. Sekian dari terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.